Baik Bapak, perkenalkan nama saya Beatrix Jajuita. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review ujian akhir semester saya yang berjudul Masalah Konflik Tanah di Besipai. Masalah tanah di Besipai. Pada tahun 1982, terjadi kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat adat Bopoi Besipai, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh tua-tua adat di Desa Mio pada tanggal 13 April tahun 1982. Kesepakatan ini bertujuan untuk pelaksanaan proyek percontohan identifikasi peternakan di Besipai Kabupaten Daerah Tingkat 2 Timur Tengah Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan desa Oeeka, Miopolo, dan Lina Mutu yang memakai lahan hutan masyarakat dengan luas 6.000 hektar. Proyek identifikasi peternakan ini dilaksanakan dalam rentang dari tahun 1982 sampai 1887 yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Australia dengan program pencontohan pembibitan ternak sapi. Dalam kurun waktu 5 tahun, proyek identifikasi peternakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Kemudian lahan tersebut dialihkan pada Dinas Kehutanan. Namun, seiring berjalannya waktu, konflik tanah di Besipai, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali memanas dengan kehadiran Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur di lokasi konflik Besipai pada hari Rabu tanggal 14 bulan 10 tahun 2020. Rombongan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan rombongan tiba di lokasi konflik Besipai sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan rombongan hendak melakukan tinjauan dengan menanam laman toro di lahan konflik Besipai. Kedatangan rombongan Pemda Provinsi NTT mendapatkan penolakan dari warga Besipai karena masalah hutan adat Bubabu belum mendapatkan titik temu dan belum selesai. Warga juga keberatan karena situasi masih pandemi COVID-19. Apalagi rombongan yang datang bersama warga dari luar yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang. Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, terjadi keributan antara masyarakat dan para rombongan. Keributan itu terjadi di hadapan anak-anak dan perempuan. Dalam insiden tersebut, membuat Deborah Noeleni tangannya kesleo, Ibu Demirus lehernya terluka, dan sempat pingsan. Garis Tanu ditarik-tarik, Novi dibanting sampai badan penuh dengan lumpur. Marli didorong sampai jatuh. Insiden antara warga Besipai dengan rombongan Pemda tersebut dibenarkan warga Besipai Daud Selan saat dikonfirmasi hari Rabu tanggal 14 bulan 10 tahun 2020. Yang pertama itu jelaskan bagaimana kronologi masalah konflik tanah di Besipai. Di tahun 2008, masyarakat adat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU dan program Gerhan tersebut. Apapun alasan penolakan masyarakat dikarenakan aktivitas pembatasan hutan alam yang menyebabkan mengeringkan sumur-sumur sekitar kawasan hutan. Selain itu, masyarakat juga kehilangan akses terhadap kawasan hutan yang justru milik mereka sendiri. Masyarakat melarang memasuki kawasan hutan, bahkan sekedar untuk mengambil ranting kering untuk kebutuhan kayu bakar dan mengambil pakan ternak. Begitupun dengan populasi hewan, buruan seperti rusa dan sebagainya yang berkurang secara drastis setelah aktivitas pembabatan hutan tersebut. Pada tanggal 12 April tahun 2008 terjadi pembabatan hutan Besipai yang ketiga mencakup 2 desa, yaitu Desa Polo dan Desa Lima Nutu, Kecamatan Amabuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alasan untuk merehabilitas hutan melalui program gerakan rehabilitas hutan dan lahan. Aktivitas penebangan ini menyebabkan kekeringan total mencakup 2 desa, yaitu Desa Polon dan Desa Lima Mutu. Akibat pembabatan hutan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2009,
7 orang masyarakat adat Besipae yang diwakili oleh Rison Theopan, Nicodemus Manao, Marten Tanoto, Paulus Selan, Benyamin Selan Daud, dan Levis Neolokan. Dengan berjalannya waktu, situasi konflik semakin memanas ketika di tahun 2017, tepat tanggal 17 Oktober, pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur melakukan intimidasi terhadap masyarakat adat Bupupae sebagai berikut. 1. Kedatangan polisi Pamong Praja, Dinas Peternakan Provinsi dan UPT Dinas Peternakan Timur Tengah Selatan yang dikawal oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah membawa surat nomor BU 030-105-BPKKAD-2017 tepat di tanggal 17 Oktober tahun 2017. Perihalnya adalah penegasan tentang tanah instalasi Besipae dimiliki oleh Perintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendatangi masyarakat adat hutan Bupupae dengan tujuan memberikan surat untuk segera menggosongkan lahan milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dalil bahwa tanah adalah tanah milik atau aset pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur atas dasar sertifikat hak pakai nomor 0001/2013 sampai BP 794953 pada tanggal 9 Maret tahun 2013 dengan luas tanah 37.800 hektar. Yang kedua, berdasarkan isi surat yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah IR Benedictus Pulumaing menjelaskan sebagai berikut. 1. Tanah instalasi Besipae merupakan tanah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercatat pada daftar balang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, meminta perhatiannya untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah instalasi Besipae sendiri. Bangunan telah dibangun terhitung mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 24 Oktober tahun 2017. Yang ketiga, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan, maka akan dilakukan penerbitan dan pembongkaran bangunan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya, bahwa dengan dasar surat sertifikat hak pakai nomor 0001/2013 BP 794953 pada pukul 15 WITA, Polisi Pamong Raja, Sekretaris Kecamatan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melakukan intimidasi dengan meneroboskan masuk rumah Bapak David Maniasa untuk segera melakukan pendatanganan antara surat pengosongan lahan atau hutan adat Pubabu. Dan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, kasus tersebut kembali memanah karena tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Tentara Nasional TNI ataupun tim kepolisian yang di dalamnya ada sniper, water cannon, dan pasukan anti huru-hara melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat Pubabu. Sentak kedatangan tersebut dihadang oleh masyarakat adat Pubabu, tetapi ada perlawanan dari masyarakat adat Pubabu. Tim gabungan berhasil melakukan penggusuran kepada 3 kepala keluarga. Akibat dari penggusuran dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikawal oleh tim gabungan, banyak anak-anak dan ibu-ibu yang mengalami depresi, menangis, ketakutan, bahkan sampai ada yang pingsan akibat dari upaya paksa untuk melakukan penggusuran kepada 3 kepala keluarga tersebut. Akibat penggusuran dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikawalkan oleh tim gabungan, banyak anak-anak yang mengalami depresi, menangis ketakutan, bahkan sampai ada yang pingsan. Persoalan lain juga pemindahan barang-barang yang dilakukan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja tanpa melihat atau memperhatikan isi barang-barang yang ada di rumah yang ditempati oleh kepala keluarga. Bahkan barang-barang yang dipindahkan dari dalam rumah dibiarkan saja di luar, sampai bahkan ada barang-barang milik 3 kepala keluarga diambil oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berikutnya adalah, apakah alasan utama masyarakat Besipae menolak proyek tersebut? Lina Mutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, menurut warga, sebagaimana dalam isi surat pernyataan ini, 3 orang yang membuat dan menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Nope Nabuasa, Frans Nabuasa, dan PR Nabuasa, bukan bagian dari masyarakat Besipae yang menjadi korban penggusuran yang berhak
atas tanah yang dimaksud. Maka kami masyarakat Besipae menolak kesepakatan tersebut. Kata warga, sebelumnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan telah mengakhiri konflik lahan di Besipae setelah dilakukan pendatangan kesepakatan mengakhiri konflik bersama tokoh adat di Besipae. Koordinator Tim Hukum Masyarakat Adat Bubabu Besipae Ahmad Bumi SH kepada wartawan di Kupang pada hari Rabu tanggal 14 bulan 10 2020 menyatakan protes kertas atas kejadian tersebut. Kami protes keras kepada Pemda NTT. Kita minta hentikan segala aktivitas di atas lahan Besipae sebelum masalah tanah adat Besipae itu diselesaikan sesuai surat dan rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia, ujar Ahmad Bumi. Dengan adanya aktivitas di atas lahan akan menjadi sumber konflik baru. Sementara semua pihak diharapkan untuk menjaga situasi kondusif sampai adanya penyelesaian masalah tanah adat Besipae sesuai surat dan rekomendasi Komnas HAM. Klaim pemilikan tanah berdasarkan sertifikat hak pakai oleh Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami tim hukum sudah protes dari awal. Sertifikat hak pakai yang mencantum data fisik dan yuridis yang salah dalam sertifikat dianggap tidak pernah ada, kata masyarakat Besipae. Yang berikutnya adalah mengapa pemerintah Nusa Tenggara Timur ingin melakukan proyek tersebut. Tujuan dari rombongan pemerintah Nusa Tenggara Timur yaitu melakukan penghijauan dengan menanam pohon lemantoro di lahan sengketa. Namun, kedatangan itu mendapatkan penolakan dari masyarakat adat Bubabu Besipae dengan alasan lahan yang bersengketa itu belum ada penyelesaian terkait masalah hutan maupun tanah masyarakat adat karena masih di situasi pandemi COVID-19. Kemudian, penolakan tersebut berujung keributan pada sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah dan diduga rombongan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan tindakan represif terhadap warga Bubabu Besipae. Dari kejadian itu, diduga ada 5 orang menjadi korban kekerasan dengan bentuk perlakuan seperti terbanting, tercekik, ditendang, hingga didorong. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tilu Laiskodat mengatakan bahwa kegiatan tersebut untuk kepentingan umum. Yang berikut adalah pola dan gerakan sosial konflik tanah Besipae. Yang pertama yaitu aksi telanjang ibu-ibu di Besipae. Kedatangan Bapak Gubernur Bung Laiskodat beserta jajarannya membuat masyarakat cemas dan mendapatkan penolakan atas apa yang Bapak Gubernur lakukan. Sehingga banyak masyarakat Besipae melakukan berbagai cara agar Bapak Gubernur beserta jajarannya tidak mengganggu kehidupan mereka, yaitu dengan cara ibu-ibu telanjang di depan Bapak Gubernur serta jajarannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Yang kedua adalah aksi duduk masyarakat di Besipae. Ketika anggota dari Kapolda NTT